Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Susana Stuti Deningrum, mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Akuntansi S1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara bagaimana melakukan asumsi klasik menggunakan software SPSS. Di sini sudah terdapat data sekunder dari pengaruh ROA, EPS, ROE, sektor perusahaan manufaktur terhadap harga saham sebelumnya. Saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas dari distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan non-parametrik. Non-parametrik statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Uji lain pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Hipotesisnya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Yang kedua, ada uji heteroskedasitas atau biasa digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedasititas dan juga berbeda disebut heteroskedasititas. Model regresi yang baik adalah homoskedasititas atau tidak terjadi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya dapat dilihat dari grafik star plot antara nilai prediksi variabel terikat atau dependennya, yaitu ZP-RET dengan residualnya SRESID. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedasititas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik star plot antara SREDIS dan ZP-RET, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari Y prediksi sampai Y sesungguhnya yang telah distudensi. Jika terdapat pola tertentu pada grafik star plot yang membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan telah terjadi gejala heteroskedasititas. Jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola tertentu, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasititas. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Multikolonialitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Jika terjadi korelasi yang tinggi, maka hal ini dinamakan terdapat problem multikolonialitas. Multikolonialitas dapat dilihat dari toleransi dan lawan varian inflation factor atau FIP. Toleransi mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai pada FIP kurang dari 10 atau jika nilai toleransi tidak lebih dari 0,10, maka dapat dikatakan tidak terdeteksi multikolonialitas. Dan sebaliknya, jika nilai FIP lebih dari 10 atau toleransi lebih dari 0,10, maka terdapat multikolonialitas. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi linear atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T1 sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin atau Watson atau DW test. Jika nilai DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil daripada 4, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika nilai DW terletak di antara min 2 dan plus 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan software SPSS. Pertama, kita buka dulu software SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke variable view dan isi setiap kolom yang ada. Yang kolom pertama akan saya isi dengan X1 atau X1. Namakan variabel X1. Sesuai dengan nama variabelnya, yaitu ROA. Selanjutnya variabel X2 yaitu ROE, dan variabel X3 yaitu EPS, dan yang terakhir ada variabel Y underscore harga saham. Untuk type saya diamkan saja, dan untuk kolom weight saya diamkan juga. Tetapi untuk desimal, untuk variabel harga saham saya ubah menjadi 0. Label saya isi sesuai dengan variabel tersebut. Ada return on asset, return on equity, yang ketiga ada earning per share, dan yang terakhir ada harga saham. Baik, untuk value saya diamkan, missing saya diamkan juga, untuk alik juga saya diamkan, dan untuk measure saya ubah menjadi scale ya semua.
Nah, ini sudah terisi bagian variabel view. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, ini kita isi semua data yang kita miliki. Nah, di sini sudah terinput semua ya ke dalam SPSS.
Kemudian jangan lupa di save. Caranya yaitu klik file, lalu save as, dan simpan datanya di mana yang kalian inginkan. Kemudian klik save ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Caranya yaitu klik analyze, kemudian klik regressions, dan yang terakhir linear. Nah, di sini ada kolom dependen dan independen. Untuk kolom dependen kita isi dengan variabel Y atau harga saham, dan untuk dependennya kita isi variabel X. Kemudian kita klik save. Lalu centang yang understanding design. Kemudian continue dan klik OK. Di sini output keluar, tetapi kita kembali ke SPSS-nya dulu ya. Sebelumnya kita klik analyze, kemudian klik non parametric test. Lalu klik juga legacy dialogs, dan yang terakhir klik sample PS. Di sini ada kolom text variable list. Kita masukkan variabel understanding dan pastikan test distribution sudah normal, dan klik OK ya. Nah, di sini sudah keluar output dari uji normalitas itu sendiri. Kemudian kita buat analisisnya di Microsoft Word. Pertama kita copy dulu bagannya. Nah, sudah tercopy. Nah, dari tabel di atas sekarang kita buat hasil analisisnya.
Sudah aku jelaskan, berikut ini tulisannya. Nah, hasil dari analisis yaitu dari pengujian uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov yaitu KS, nilai signifikasinya yang diperoleh sebesar 0,974 atau 97,40 atau melebihi 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal. Di sini bagian 0,97 adalah nilai signifikasinya, yaitu melebihi 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal juga. Selanjutnya yaitu ada uji heteroskedisitas. Ada juga uji multikolonialitas dan juga uji autokorelasi. Untuk uji ini kita lakukan secara bersamaan ya. Kita kembali ke SPSS-nya. Itu kita klik analyze. Setelahnya kita klik regressions, klik yang linear. Nah, di sini sudah terisi semua. Langkah selanjutnya yaitu klik plots. Di sini ada kolom Y dan kolom X. Untuk kolom Y diisi dengan spreadsheet dan kolom X isi dengan spreadsheet. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik statistik, klik bagian R, squared change part and particle correlation collinear diagnosis, confidence interval dan Durbin Watson. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Nah, outputnya kini sudah keluar. Kemudian ini adalah bagian output dari uji heteroskedisitas. Kemudian kita akan membuat analisisnya di Microsoft Word. Copy terlebih dahulu bagian scatter plot dan klik paste ya. Nah, ini adalah uji output uji heteroskedisitas. Kemudian kita buat analisisnya. Nah, analisisnya sudah selesai, yaitu hasil dari pengujian uji heteroskedisitas menunjukkan hasil grafik scatter plot tidak menunjukkan pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak mengalami gejala heteroskedisitas
Di sini sudah terlihat bahwa semua pola tidak membentuk suatu yang memiliki pola tertentu. Data yang diuji tidak mengalami heteroskedasitas. Kemudian analisis selanjutnya yaitu multikolonialitas. Kita kembali ke output SPSS-nya. Kemudian kita ke tabel coefficient. Dalam tabel ini yang diperlukan adalah bagian toleransi dan VIP. Copy terlebih dahulu bagannya. Kalau sudah selesai kemudian paste. Selanjutnya kita akan membuat analisisnya.
analisisnya sudah selesai, yaitu dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian uji moltokolonialitas dapat dilihat dari variabel R1 memperoleh nilai toleransi sebesar 0,532 dan nilai V sebesar 1878. Untuk variabel X2 memperoleh nilai toleransi sebesar 0,529 dan nilai VIP sebesar 1,890. Variabel X3 memperoleh nilai toleransi sebesar 0,990 dan nilai VIP sebesar 1010. Dapat disimpulkan dari keseluruhan variabel independen yang diuji tidak terjadi multikolonialitas karena semua variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIP kurang dari 10. Dapat dilihat juga di bagian berwarna kuning ini, bagian toleransi memiliki nilai di atas 0,10 dan VIP kurang dari 10. Nah, dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis dari uji autokorelasi. Kita kembali ke output SPSS-nya. Untuk output uji autokorelasi kita menggunakan tabel model summary dan bagian Durbin-Watson. Pertama, copy bagannya. Kemudian paste. Kemudian kita buat analisisnya. Tetapi sebelum membuat analisis, kita mencari dulu nilainya terlebih dahulu. Untuk mencari DU, kita akan mencarinya dalam tabel Durbin-Watson. Nah, di sini adalah tabel Durbin-Watson bagian 5%. Karena saya menggunakan 3 jenis data variabel dan memiliki sejumlah 10 data, yaitu kita fokus di bagian nomor 10 dan fokus di bagian K3. Karena variabel yang digunakan ada 3, kemudian kita lihat bagian nilai DU. Nah, ini sudah tertera sejumlah 2,0163. Ini adalah jumlah DU untuk pengujian kita.
Apabila DU-nya lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada 4 dikurang DU, maka 2,0163 lebih kecil daripada 1,082 dan lebih kecil juga dari 4 dikurang 2,0163. Menurut pengujian Imam Ghazali, hasil uji korelasi menyatakan bahwa data penelitian tidak mengalami autokorelasi. Nah, untuk semua pengujian sudah selesai. Kita kembali ke SPSS-nya, dan sebelumnya untuk bagian output kita simpan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita klik file, kemudian klik save as, kemudian kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan saja. Dan yang terakhir baru kita save. Jangan lupa bagian inputnya juga di save ya, dengan cara yang sama, yaitu kita klik save as dan save. Baiklah, sepertinya cukup sekian presentasi saya mengenai uji asumsi klasik yang saya berikan. Mohon maaf jika videonya masih banyak kekurangan. Semoga ini bisa menjadi nilai tambahan untuk tugas besar 2 saya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.